Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Rahma dengan NPM 1206 010250062. Di sini saya akan membahas dan menghitung laporan ekuitas pemegang saham yang ada di chapter 14 problem set P14.4a. Untuk soal ini disuruh membuat stockholder equity statement for the year. Di sini juga kita akan melihat bagaimana setiap transaksi mempengaruhi akun-akun utama seperti common stock, paid in capital excess of par, terus retained earning, dan nanti ada treasury stock. Kita mulai dengan saldo awal. Di sini sudah diketahui tanggal 1 Januari 2020 common stocknya ada $800.000, paid in capital excess of par di common stock ada $500.000, common stock dividends distributable ada $120.000, lalu ada retained earnings $600.000. Di sini kita bisa langsung masukin aja ke tabel di balance Januari. Tadi ada common stocknya yaitu $800.000. Yang kedua, tadi ada paid in capital in excess of par, common stocknya ada $500.000. Lalu ada common stock dividend distributable, sudah diketahui ada $120.000. Lalu ada retained earnings yaitu sebesar $600.000. Tadi yang diketahuinya tidak ada treasury stock, jadi kita kosongin aja. Kita totalin. Totalnya ada $2.020.000. Oke, kita lanjut ke transaksi. Oke, transaksi pertama itu ada penerbitan saham dividen, yaitu penerbitan 60.000 lembar saham sebagai hasil dari dividen saham yang sudah dideklarasikan. Nilai nominal sahamnya adalah $2, yaitu kita bisa hitung common stock dividends distributable-nya berarti ada 60.000 lembar saham dikali $2 per value. Jadi ini kita mengurangi di common stock dividend distributable sebesar $120.000. Negatif ya. Ini kita akan menambah akun common stock sebesar $120.000. Oke, kita totalin. Oke, sudah. Lalu transaksi kedua, penerbitan 30.000 lembar saham seharga $4 per lembar. Harga jualnya itu berarti lebih tinggi dari nilai sebelumnya, yaitu $2 per value. Ini berarti ada kelebihan modal setoran. Kita hitung terlebih dahulu common stocknya berarti 30.000 lembar saham. Kita pakai harga yang sebelumnya
dikali $2 berarti hasilnya $60.000. Kita akan menambah di kolom common stock yaitu $60.000. Lalu ada perhitungan paid in capital in excess of par common stock yaitu $30.000 dikali $4 dikurang $2 yaitu $60.000. Sudah, sekarang kita totalin. Totalnya ada $120.000. Kita lanjut ke transaksi ketiga, yaitu transaksi ketiga itu pembelian saham treasury. Pembelian 25.000 lembar saham kembali untuk treasury seharga $5 per lembar. Di sini ada saham treasury ya, berarti perhitungan treasury stoknya 25.000 lembar saham dikali $5 yaitu 125.000. Kita akan mengurangi total ekuitas dengan memasukkan $125.000 tadi ke dalam kolom treasury stock. Ini negatif ya. Oke, totalin. Sudah, kita lanjut ke transaksi keempat, yaitu deklarasi dan pembayaran dividen tunai. Deklarasi dan pembayaran dividen tunai sebesar $111.000. Dividen tunai akan selalu dibayarkan dari laba ditahan. Jadi ini akan mengurangi ekuitas. Kita mengurangi kolom retained earnings sebesar $111.000. Berarti total ekuitas juga akan berkurang. Oke, kita lanjut ke transaksi kelima. Ini adalah ada penjualan saham treasury stock. Penjualan 8.000 lembar saham treasury seharga $5 per lembar. Ingat ya, tadi ada biaya perolehan dari transaksi ketiga. Yaitu ada $5 per lembar karena harga jual sama dengan harga beli. Jadi tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat pada akun paid in capital from treasury stock. Kita akan mengeluarkan biaya saham treasury yang dijual dari kolom treasury stock. Jadi perhitungan treasury stocknya 8.000 lembar dikali $5 yaitu $40.000. Karena treasury stock normalnya itu di negatif, berarti kita akan menambah, itu akan menjadi positif $40.000 ke kolom treasury stock. 40.000. Berarti total ekuitasnya 40.000 juga. Lalu ada transaksi terakhir, yaitu pendapatan bersih atau net income. Pendapatan bersih perusahaan sebesar $360.000. Pendapatan bersih itu akan selalu meningkatkan laba ditahan. Jadi kita akan menambah kolom retained earnings sebesar
$360.000. Kita totalin. Oke. Transaksinya sudah selesai. Sekarang kita akan menghitung saldo akhir 31 Desember tahun 2020 untuk setiap akun. Kita mulai di common stock. Kita totalin. Yaitu ada $980.000. Lalu di paid in capital excess of our common stock kita totalkan juga ada $560.000. Lalu ke common stock dividend distributable hasilnya 0. Lalu ke retained earnings kita hasilkan ada $849.000. Lalu di treasury stock. Oke. Ini berkurang ya jadi $85.000 minus. Kita totalkan juga totalnya. Jadi ada 2.304.000. Setelah semua saldo akhir kita mendapatkan total stockholder equity per akhir tahun yaitu sebesar $2.304.000. Dengan menyusun laporan ini kita telah melihat bagaimana setiap aktivitas perusahaan mulai dari menerbitkan saham hingga mendapatkan laba dan membayar dividen dan mempengaruhi komposisi ekuitas pemilik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.